Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel inspiratif. Kali ini kita akan melanjutkan bagian ke-15. Langsung saja. Tidak memiliki imajinasi itu bukanlah masalah besar selama Anda bukan orang yang gampang bosan. Bayai, apa yang paling dibenci Tuhan? Pengingkaran. Hanya itu. Ya, hanya itu. Apa dosa Adam itu karena mengingkar? Ya. Tuhan marah karena diingkari. Begitu ya, Mbak? Sehingga eksistensinya hilang karena dilanggar? Bukan. Terus pengingkaran yang bagaimana maksudnya? Pengingkaran itu seperti tai menolak bau, air menolak merembas, api menolak membakar. Nah, ketika misal api menolak membakar, maka dia merusak dirinya. Secara otomatis dia akan padam. Bukan semata Tuhan yang memadamkannya. Sama dengan kasus Adam. Tuhan sudah bilang ini membahayakanmu. Bukan semata karena kamu Adam harus patuh padaku. Tuhan tak pernah eksistensi. Toh manusia secara naluri akan mencarinya. Berarti jargon aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu cuma perasaan manusia saja ya, Mbak? Iyalah. Sebab yang terjadi saat aku jauh, engkau seperti jauh. Padahal amat sangat dekat. Bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Lanjutan ke bagian 16. Benci yang tak terbalas itu lebih menyesakkan daripada cinta yang tak terbalas. Seperti api yang disiram air bisa membuat nyala berhenti berkobar. Aku malam ini tak bisa tidur. Aku lihat Mas Barb sedang merokok asik di teras rumah memojok. Kiai petani sudah lelap. Sebentar lagi beliau biasanya bangun dan tenggelam dalam wirid panjang setelah sholat di ujung malam. Aku mendekati Mas Barb. Saya tidak bisa tidur. Hati saya gelisah. Kenapa ya, Mas? Usiamu memang sering seperti itu. Nikmati saja. Ada caranya agar tidak seperti ini, Mas. Kamu wudu, sholat, zikir sebentar, minum air putih, bacakan sholawat, lalu pergi tidur lagi sambil tata nafas yang pelan. Konsentrasikan pikiranmu pada tarikan nafasmu sambil ucap la ilaha dan ilallah. Kau pasti malas sholat. Kalau pas lagi malas sholat, ya langsung saja ke tata nafasnya. Itu saja, Mas. Ya, itu saja. Sudah cukup. Sudah membuatmu tak pernah perlu pergi bayar mahal ke psikolog dan cari obat pembasmi insomnia. Lanjutan ke bagian 17. Jika Anda tak bisa membedakan mana yang sakral dan mana yang duniawi, maka Anda tak bisa tahu apa itu agama. Sehingga dalam beragama sudut pandangnya tetap duniawi,
Padahal agama itu bukan cuma melulu duniawi. Seperti malam-malam berikutnya, asal Mas Barep ada di teras, atau kadang Mbah Yai sedang santai, aku akan memencar mereka dengan banyak pertanyaan. Sebab yang aku pahami, ilmu itu cepat masuk dengan metode tanya jawab. Seperti malam ini lagi. Mas, kenapa ya kok Mbah Yai memilih hidup melarat? Apa kamu bilang melarat, Mas? Maaf kalau kata saya salah. Melarat bagaimana, Tongger? Rumah kita ada walau sederhana, sawah kita punya walau sepetak, empang dan kebun tersedia walau kecil, makan selalu nasi hangat, lauk tak pernah zong. Hidup seperti ini untuk jutaan orang itu adalah mimpi. Mereka mengidam-idamkannya, kok malah dikatakan melarat. Iya Mas, maaf, relatif. Memang takaran melarat ini, tapi maksud saya kan bisa saja Mbah Yai lebih luas sawahnya, lebih mewah rumahnya, bisa bikin pesantren besar, gitu loh Mas. Untuk apa? Ya untuk hidup Mas. Bukankah lebih besar, lebih banyak, lebih megah itu yang dicari banyak orang? Allah itu tidak suka yang berlebih-lebihan, kok malah ingin yang banyak. Agama itu cuma mengajarkan kata cukup, pas, adil. Ini yang disebut keindahan. Kalau indah pasti baik, kalau baik pasti benar. Iya ya Mas, tapi apa karena ini Kiai sengaja hidup yuhud? Mbak Yai tidak kenal istilah itu. Jikapun hidupnya masuk dalam kategori tersebut, maka orang yang menjeniskannya. Maka Mbak Yai sendiri kadang merasa hidup masih berlebihan, masih banyak melakukan kemubaziran. Walah, kok bisa ya Mas? Padahal hidup beliau selalu diisi kerja keras, mengajar di langgar, mengaji kitab-kitab, pikiran panjang, diskusi, terjun langsung ke masyarakat, dan kegiatan lain. Saya tidak pernah lihat Mbah Yai sempat menganggur. Ampuh Mbah Yai ini. Tadi katamu dalam hidup harus ada yang dicari. Nah mungkin ini pencarian Mbah Yai. Maka beliau selalu merasa ada yang kurang. Dan kamu tidak usah menyebut dia hebat. Dia yuhud, dia sakti, dia ampuh. Itu gelar-gelar sisaan. Dia lebih suka dianggap Mbah Tani, orang awam. Kenapa kok demikian Mas? Sebab lucu, orang mencari kok digelari. Kalau mau digelari ya musafir, pejalan, bukankah haji, yai, habib, syekh, gus, dan sekian atribut soleh lainnya. Lebih indah kalau dipanggil nama saja dengan nama depan sapaan budaya, Mas, Pak, Mbak, dan sebagainya. Gelar khusus itu kan untuk penghormatan Mas. Lah memangnya kalau memanggil Pak ndak hormat gitu. Kalau Habib baru mentereng gitu. Hehe. Iya. Kita kan perlu simbol Mas. Dalam hidup tanpa simbol hamba rasanya. Kalau kebanyakan simbol itu nantinya jebol. Simbol itu bahasa lainnya idol. Indonesianya berhala. Kalau perlu, tapi sedikit saja. Seperti penyedap rasa. Bukan semangkuk soto kita isi micin sebaskom. Mabuk nanti yang makan. Dan bisa kamu lihat, mereka yang rewel dengan gelar dan sebutan mesti mencari makannya lewat itu.
Di samping hidupnya feodal dan sok spesial, ndak wajar, ndak seperti orang awam. Padahal Nabi dulu hidupnya amat sangat awam. Beliau bekerja keras dan berbaur, dan tidak duduk sendirian di atas singgasana simbol yang palsu dan dijadikan bisnis oleh sebagian kalangan. Mungkin itu adalah profesi yang pas buat pemalas di zaman sekarang, Mas. Hahaha, bisa, Ger. Namanya juga orang malas yang Ger. Begitu ada kesempatan langsung sikat. Tapi apa ini malah bukan perbuatan orang rajin, Ger? Iya, Mas. Rajin menurut kemalasannya. Maunya cari enak dengan cara kerja menipu orang. Tidak capek, tapi dapat uang banyak. Lanjutan ke bagian 18. Dulu orang hanya menggunakan kata pakaian bagus hanya ketika ia beribadah menemui Tuhannya. Sekarang, malam ini Mbah Yai petani mengajak aku ke teras. Di sana sudah ada Mas Barep dengan rokok lintingannya. Saat aku sudah duduk tenang, Mbah Yai berucap, "Ger, kamu ingat dan kamu hayati ya apa yang saya tuturkan malam ini. Untuk sangu kamu hidup biar ndak mudah kecewa, ndak mudah hancur, ndak mudah gumun. Jadi setiap apapun dalam hidup ini itu pasti ada puncaknya, dan puncak di atas puncak ada Tuhan yang mengayomi semuanya. Tapi malam ini kita bahas puncak-puncak di bumi. Kamu ingat-ingat ya, bahwa puncak dari pembicaraan itu adalah diam. Ilmu silat yang paling sakti itu yang paling minim gerakan. Senjata yang paling ampuh adalah tangan kosong. Pendekar yang paling jumawa adalah mereka yang tak memiliki musuh. Kekayaan yang paling sulit didapat adalah kebersahajaan. Intinya hidup adalah alam berikutnya yang panjang. Titik tertinggi pertemuan adalah perpisahan. Ilmu yang paling sulit dipelajari adalah kesederhanaan. Dan sikap yang paling membuat seseorang gagah adalah tak pernah meremehkan." Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.